nih akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mau Benar-benar. nanya banyak insight malam hari ini, bro. Boleh kita diskusi bareng deh ya. Iya, 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 kita diskusi bareng karena apa namanya, pasti kan dari Bro Albert ini punya banyak sekali insight menarik ya di bulan Oktober. Ini sebenarnya bulan penuh ujian untuk para trader dan juga investor ya Bro ya. Karena kan katanya market di bulan Oktober itu bergejolak plus ditambah dengan ada pelantikan presiden ya di Indonesia. Kemudian kita juga menantikan kan di bulan November akhir nanti bakal ada US election juga gitu ya, bakal bergejolak juga. Nah, gimana sih sebenarnya kita harus mempersiapkan portofolio kita dari sekarang itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bro. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana, jangan lupa Cuan Troopers kalau pengen join dan trading bareng sama grupnya Bro Albert, itu lewat eform.sukorsekuritas.com sama pakai referral yang mana nih bro supaya bisa gabung ke timnya bro Albert. Nanti ada linknya, bisa cek di link Instagram deh. Oke, Buat jadi teman-teman langsung yang lewat tertarik link ya. AG Invest ya. Benar, ada linknya langsung bisa dipakai untuk buka rekening. Oke, jadi langsung masuk ke Instagramnya AG Invest dan kemudian ikutin aja linknya gampang banget. Jadi teman-teman Cuan Troopers bisa langsung join satu tim dengan Bro Albert gitu ya supaya portonya nggak Halloween banget nih di bulan Oktober. Oke, Bro Albert, Amin. kita langsung aja ya ke tema kita pada malam hari ini kan mencari cuan pasca pelantikan gitu. 2 hari 3 hari lalu lah ya di hari Minggu itu ada sertijab antara presiden lama dan presiden baru kemarin kemudian ada pelantikan menteri dan wakil menteri ini kalau kita lihat ya ada banyak banget nama-nama lama sih ya bro ya sebenarnya Benar. yang kemudian masuk ke dalam apa nih daftar Kabut menteri dan wakil menteri baru. ada. Iya benar. Di sini ada kalau kalau Menteri Keuangan kan Sri Mulyani ya. Menko itu tetap Pak Airlangga Hartarto. Ini yang menurut gua berkaitan dengan capital market ya. Kemudian di sini Pak Agus Mendak gitu ya. Sorry, Mendak Menteri Perdagangan itu Pak Budi Santoso. Kemudian Pak Agus Gumiwang itu jadi Menteri Perindustrian. Jadi FYI teman-teman harus tahu ya kenapa iPhone 16 belum masuk itu karena belum dapat izin dari Pak Agus. Jadi nanti cari cari aja ya teman-teman itu di TikTok di Google itu banyak banget dibahas. Kemudian gue juga ngelihat ada, nah ini bro BKPM ada Pak Ruslan Ruslani. Kemudian ada namanya Pak Bahlil nih di sini sebagai Menteri ESDM gitu ya. Ini kan semua yang berkaitan langsung dengan pasar modal ya bro ya. Kebijakan mereka kalau mereka ngomong A atau B itu bisa langsung terrefleksi gitu di IHSG. Nah, kalau lu lihat susunan yang sudah dipilih ini atau mungkin ada nama-nama yang lu favoritkan juga, itu tuh menurut lu seperti apa bro? Apakah sudah sesuai ekspektasi para investor gitu atau mungkin sebenarnya ada nama-nama yang sepertinya bisa eh, lebih mendorong ekonomi kita atau gimana nih bro? Oke. Jadi saya rasa pemilihan kabinetnya ya, mungkin 70% itu udah expected by the market ya. Jadi ibaratnya itu kan udah beberapa orang sudah diketahui lah atau orang tuh udah bisa mengira-ngira siapa gitu kan pada saat nanti pelantikan. Jadi most of the names itu sudah pressed in with the market. Nah, sekarang kan kita lihat kabinet yang baru ini ibaratnya ada sebagian yang dari pemerintahan yang lama dan sebagian ada pemain baru ya. Dan kalau kita lihat dari presiden dan calon presiden juga kan setengah baru, setengah lama, istilahnya kan begitu ya. Nah, artinya dengan kombinasi seperti ini, saya rasa harapannya itu transisinya akan lebih baik. Karena kalau misalkan semuanya baru, itu biasanya ada fase penyesuaian kelamaan. Ya, karena kan cara kerja orang lama dengan cara kerja pemain baru itu biasanya kan berbeda. Jadi pada saat mereka transisi, goal mereka dan lain-lain itu akan kelamaan di birokrasi dan penyesuaian dari sisi kerja. Jadi kalau udah ada sebagian orang pemain lama, mereka tinggal transisi ke pemain baru ini akan lebih cepat. Sehingga
harapannya adalah ekonomi kita juga Oh. eh, apa ya istilahnya bisa catch up lah. Setelah pelantikan ini kan harusnya mereka udah mulai fokus. Sebelumnya kan fokus menang dulu nih, ya kan? Kalau udah menang ya udah. Tapi sekarang fokus pembenahan. Nah, jadi ini harapannya ini next tahun depan karena tantangan tahun depan itu luar biasa sih. Mungkin Bro Daniel udah sering lihat-lihat juga ya bahwa kondisi ekonomi kita ini sebenarnya very 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 not good lah istilahnya Hmm. kan. Nah, jadi dari sektor real ini kalau tidak ada gebrakan yang besar, ya. Jadi teman-teman jangan sampai terlena cuma senang-senang dengan dunia saham gitu kan. Wah, saham cuan, tapi para pembisnis, para pekerja itu mulai kehilangan pekerjaan, ya bisnisnya mulai turun, merosot dan lain-lain. Ya sama aja, ya kan? Mau cari ekstra cuan di saham, tapi malah income utamanya habis semua ya gara-gara kondisi real ini tidak ada perbaikan. Jadi kita harus sebenarnya juga mempedulikan ya sektor real di Indonesia gitu. Oke, oke, oke. Ini menarik ya, karena nama yang lama masih tetap ada, benar juga ya. Eh, Transisi tidak akan terlalu panjang, gitu ya. Jadi bisa langsung tancap gas. Dan kemudian yang menarik ini, Bro, menurut lu pemerintahan yang baru ini tantangannya apa sih di kuartal keempat dan di tahun depan nih ya? Gitu ya, yang perlu diperhatikan gitu dari sisi investor dan pasar modal. Oke, kalau kita lihat dari pasar modal, kita kan mayoritas masih dikendalikan sama asing ya. Sedangkan Mm-mm, saya rasa asing itu lebih fokus dengan pelantikan mereka juga kan. Mereka kan tidak tahu nih mm-mm, gimana nih kondisinya. Nah, sehingga apapun yang terjadi di Indonesia sekarang kan sudah jelas sudah pelantikan selesai dan lain-lain. Sebenarnya dampak asing yang lebih besar itu adalah mm-mm, di pelantikan US itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman yang pemain blue chip khususnya ya, apalagi portonya mayoritas blue chip itu lebih mm-mm. fokus dengan nanti hasil ya pemilu di US seperti apa. Karena mereka itu dua kubu yang very itu ya berlawanan gitu, oposisi. Direct kalau yang Mhm. satu menang nanti sektor ini yang akan difokuskan. Kalau yang ini menang, sektor-sektor ini. Jadi sangat penting untuk kita update kira-kira siapa yang akan menjadi the next president of US. Itu khusus buat para pemain blue chip, istilahnya ya, di saham. Nah, tapi ada juga nih para penonton yang mungkin mainnya kan yang agak semi-semi gorengan gitu kan, lapis 2, lapis 3. Nah, itu teman-teman sebenarnya harus penting sekali Mhm. perhatikan saham-saham konglomerasi. Ya, karena orang-orang berduit di Indonesia itu biasanya ya, tidak semua, biasanya itu ada closely related with the government. Ya ada relations lah dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah baru Mmm, dan lain-lain, nah third tetapi itu risetnya harus banyak ya. cek Jadi ini harus tahunya cek. perusahaannya, halo, Iya. bisa dengar? Halo? Ya, Bro? Bro Albert, Ya, sorry. mm-mm. Sorry sorry, Bro. Sorry. Ini mungkin kita, jeda sedikit, Bro. Ini kayaknya ada, koneksi yang kurang lancar gitu ya, karena, ada yang info agak keputus-putus gitu ya, Terputus agak ya, kepotong-potong. Coba coba kita tes nih. boleh. Oke, tes tes tes. Cek, suara saya jelas ya, Bro, ya? Jelas, saya bisa dengar Katanya dengan tadi jelas. ada yang bilang penjelasan Bro Albert agak kepotong-potong gitu. Ini mungkin masalah ini ya, masalah signal sedikit. Oke, Oke. Bro Albert, boleh diulangi sedikit penjelasan yang terakhir gitu, karena tadi agak kepotong. Ya, jadi buat teman-teman kalau yang incar saham blue chip itu fokus dengan nanti pelantikan presidennya di Iya. US ya. Mm-mm, Cuma kalau mm-mm, teman-teman itu pemain saham yang lapis 2 bahkan sampai lapis 3 itu fokus ke saham-saham konglomerasi. Ya, siapa mhm, emiten-emiten yang berpotensi mempunyai relations dengan government. Karena di situ potensi mereka iya. really bisa tinggi. Nah, itu butuh Mm-mm. PR yang cukup panjang karena teman-teman nggak boleh malas baca. Cuma kalau ketemu, teman-teman bisa mulai masuk duluan, nanti cuannya bisa lebar. Gitu. Iya, 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 benar juga Bro ya. Nah, tapi permasalahan domestik apa sih yang jadi PR dari pemerintahan lama yang harus diatasi oleh pemerintahan baru ini menurut lu Bro? Karena kalau yang gue lihat mencuat di media gitu ya, Ya. yang banyak banget ditanyain itu adalah masalah deflasi, itu satu gitu. Kemudian Presiden Prabowo itu bilang
ada masalah pangan ya, food estate ini harus diselesaikan gitu dan lain sebagainya. Kalau dari yang lu lihat itu ini apa sih sebenarnya yang permasalahan yang jadi PR dari pemerintahan lama ke yang baru gitu yang berkaitan dengan pasar modal nih kira-kira nih atau makroekonomi. Oke, kita bahas kalau dari poin deflasi dulu ya. Deflasi ini kan Mm-mm, berarti sebenarnya pengaruh gara-gara sektor real, daya beli kita sebenarnya lesu. Deflasi kali ini yang terjadi di Indonesia kan mm-mm, karena daya beli lesu. Nah, kenapa ini sebenarnya kan juga mm-mm, udah beruntun dari kondisi COVID sampai sekarang ya. Di mana ini sebenarnya belum benar-benar berakhir kondisi ekonominya. Walaupun COVID-nya udah nggak ada, tapi pemulihan ekonomi itu belum benar-benar terjadi. Nah, dan sekarang baru dampaknya mhm, kelihatan. Nah, jadi kalau deflasi ke sektor istilahnya ke sektor saham lah ibaratnya. Itu kita akan lihat perusahaan-perusahaan yang mulai berguguran dari segi omsetnya. Ada beberapa sektor yang teman-teman perhatikan, omsetnya pasti longsor terus. Karena kalau daya beli makin lesu, berarti omset pasti akan tergerus kan. Nah kalau omset iya, tergerus, ya makin buruk, sahamnya akan ikut ambiar ke bawah. Jadi teman-teman hati-hati sama saham yang ibaratnya udah kesulitan inovasi, ya, udah kesulitan inovasi, kondisi ekonomi tidak membaik, teman-teman mesti nge-hold saham seperti itu. Alhasil malah nanti loss-nya bisa semakin besar. Nah, jadi kita fokus ke sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh dengan daya beli yang ada di dalam Indonesia. Ya berarti kan mhm, fokus yang mhm, ekspor mhm, dan lain-lain. Nah, itu kan nggak akan terlalu ibaratnya big impact lah, karena bisa saja omset mereka bertahan atau sedikit terjadi kenaikan. Itu untuk ke sektor apa dampak ke sektor market ya. iya Nah, iya jadi iya iya, kalau poin yang kedua bahas tentang masalah pangan dan lain-lain, saya rasa Indonesia punya masalah sebenarnya banyak. Kalau dimention iya, satu-satu, mungkin orang ketakutan ini Indonesia sedang kenapa. mhm, Nah, kondisinya sebenarnya begini, untuk BI kemarin kan sempat pengumuman suku bunganya itu dipertahankan. Nah, tujuan mereka mhm, mempertahankan suku bunga sebenarnya kan salah satunya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah biar nggak longsor gitu kan. Kalau dia terburu-buru iya, turunin nanti rupiah melemah lagi bisa gawat. Cuma kalau suku bunga bertahan dengan angka yang cukup tinggi ya, kita kan punya suku bunga sekarang kan ibaratnya lumayan tinggi kan. Berarti kan daya beli akan tunda, artinya akan lemah lebih panjang. Bener nggak? Karena uang nggak mhm, bergerak kan? Kenapa orang harus keluar dari money market kalau dia punya return masih lumayan? Kecuali mereka turun lagi 50 BPS, turun lagi, turun terus sampai akhirnya terpaksa uang money market keluar semua. Cuma sekarang mereka masih parkir kan, karena satu bulan ini ditahan. Nah jadi seperti ini sektor ekonomi real gimana? Uang nggak mhm. beredar lagi ya, nggak semakin banyak lah. Nah, sehingga yang ngurusin deflasi ini gimana nih? Perputaran uang kan tidak semakin banyak. Nah, jadi teman-teman, kalau pesan saya untuk para pembisnis ya harus bersiap-siap lah. Artinya winternya lebih panjang untuk ekonomi yang lebih lesu, ya daya beli masih agak slow dan lain-lain. Gitu. Oke oke oke. Waduh, menarik banget ini. Insight-nya ini kita mulai dari yang makro-makro dulu ya, Bro ya. Karena kan memang isu ekonomi di bulan Oktober ini juga limpahan dari September juga lumayan banyak gitu ya. Ada masalah suku bunga dan lain sebagainya. Harga minyak mengalami kenaikan karena perang juga itu isu gitu ya. Karena Benar. ya, oil is mother of commodity, minyak naik, batu bara Semua naik, itu juga bisa berdampak gitu ya. Jadi bro, ini kita langsung aja nanggepin IHSG ya, gitu. Eh, Setelah pelantikan IHSG itu bertahan di atas level 7750 terus gitu. Entah tutupnya di 7760, 77 hari ini 7788 gitu ya. Nah, kalau yang lu lihat ini gimana nih, Bro Albert, pergerakan indeks harga saham gabungan ke depannya gitu ya di sepanjang bulan Oktober ini dan di kuartal keempat gitu. Oke. Saya ada bikin sebuah projection di IHSG ya untuk Mhm. tahun ini. Iya. Kemungkinan itu IHSG sampai akhir tahun, kalau dari harga sekarang ya, akan cenderung naik sampai akhir tahun ini ya. Mhm. Jadi penutupan Mhm. 2024 potensi IHSG akan masih oke. Iya. Bahkan mungkin nanti di headline ya bisa mengatakan bahwa IHSG cukup kuat. Tapi nanti pada saat masuk ke 2025, saya tidak tahu di bulan berapa, kayaknya IHSG baru akan mengalami koreksi yang cukup besar. Nah, Iya. disitulah mungkin teman-teman harus pinter-pinter kapan exit the market ya. Saya tidak bisa prediksi bulannya exactly kapan, tapi
mungkin terjadinya bukan di tahun ini, melainkan di tahun 2025. Nah, jadi Hmm. teman-teman kalau ini cuma sebagai projection IHSG ya, kan IHSG kan sahamnya ada banyak Mm-mm. nih. Nah, jadi kalau Ya. teman-teman yang mau trade, manfaatkanlah kesempatan. Kayak contoh nih saham-saham yang konglomerasi ya, seperti kalau hari ini kan brand mulai gerak, PT Hmm. arah ya kan. Kalau beberapa hari lalu kan Pani udah nggak tahu lagi kan, biar sekali nggak perlu ada, nggak perlu disuspend punya saham itu ibarat Iya, iya, ya kan. iya, iya, iya. Jadi saya Naik rasa terus ya. benar, kayak itulah maksudnya the power of conglomeration. Kayak mereka itu tidak terlalu penting untuk valuasi. Kalau memang ada time untuk ya naik, sahamnya ya akan tetap naik. Jadi teman-teman ride this wave aja. Jangan terlalu takut untuk sementara. Selama teman-teman bisa membatasi resiko, saya rasa ISG dari sekarang sampai nanti Desember ya teman-teman, berarti sisa beberapa bulan lagi, overall akan naik. Nah, jadi teman-teman beraktiflah trading, ibaratnya sampai akhir tahun ini. Hmm. Oke, 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 menarik ya. Ini berarti pasca pelantikan market itu lebih bergejolak ya, akan lebih bergejolak sampai akhir tahun ya, bro ya. Jadi akan volatile. Jadi Mm-mm. teman-teman kalau Akan mencari volatile, atau ya. mendapatkan kesempatan dari oh saham ini ada yang lagi rame kan, ada mau breakout, ya teman-teman ambil. Kalau memang dia udah selesai party ya keluar gitu kan, jangan terlalu lama atau invest kelamaan gitu istilahnya. Hmm, oke, oke, oke. Wah, ini menarik banget ini bro untuk kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya teman-teman Cuan Troopers, jangan lupa ya untuk join transaksi bareng dengan aplikasi Spot. Caranya gampang banget, ifom.sukorsecuritas.com atau teman-teman bisa langsung ke IG-nya AG Invest. Di sana nanti teman-teman bisa mengikuti link yang sudah disediakan dan juga bisa join ke grupnya Bro Albert gitu ya. Jadi bisa HK atau Haki bareng pakai aplikasi Spot tapi di timnya Bro Albert gitu. Dan teman-teman yang mau bertanya jangan lupa tanya masukin pertanyaannya di kolom question and answer nanti akan langsung kita tanyain ke Bro Albert. Oke, Bro kita mulai mendalami ya tadi ke makro kemudian ke IHSG seperti apa view-nya gitu ya dan kita mulai masuk dari sisi sektoral sendiri nantinya akan seperti apa. Nah, kalau yang lu lihat sendiri ini dengan adanya volatilitas market yang akan meningkat gitu ya dan adanya juga capital inflow hingga akhir tahun nanti sektor yang menarik deh gitu ya di 100 hari pertamanya Pak Prabowo ini bakal ada di mana nih? Apakah akan sama aja? Dalam arti ya udah banking lagi, komoditi lagi gitu ya, properti lagi gitu, atau mungkin seperti apa pandangan lu bro? Ya, jadi kalau sektor ya yang kita akan incar, Mm-mm. pasti tergantung dari kebijakan yang akan mereka tentukan di masa Iya, presidensial ini kan. Contoh salah satunya kalau kita tadi bahas properti. Kenapa sektor properti itu menarik? Pasti kan karena ada kebijakan yang ingin diintroduce kan, yang free BPHTB ya. Nah, itu iya, kan sesuatu yang tidak ada di pemerintahan sebelumnya. Benar kan? Jadi kalau oke misalkan ada betul. sebuah insentif dari pemerintah untuk masyarakat beli rumah, kira-kira penjualan pada periode 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ya bisa lebih baik kan? Karena kita Iya, membandingkan dengan periode yang tidak ada insentif. Nah, itu apa ibaratnya cara kita berpikir dulu nih mau memilih sektor apa. Oke, itu tadi kan properti. Kalau kedua, bahas komoditi. Komoditi kenapa tetap menarik? Karena kayaknya kalau Bro Daniel dengar pas mm, debat, pas lain-lain presidential debate gitu ya. Berapa kali Pak Prabowo menyebutkan hilirisasi? Kayaknya sudah iya, sekali ya kan? Berarti dia iya, iya. sangat-sangat kepingin untuk hilirisasi di Indonesia. Nah, kalau dia berhasil untuk mengembangkan hilirisasi ini di Indonesia dengan begitu pesat, kira-kira daya jual kita semakin baik di Indonesia, komoditi kita. Berarti makin baik dong, ya kan? Karena Mm-mm, hilirisasi betul, kita akan ada betul. edit value. Edit value, jadi pada saat keluar itu jual harganya jadi sangat baik. Nah, kalau itu berhasil, apalagi komoditas kita melimpah ya, nah itu kan menjadi sebuah uh, apa ya istilahnya pencapaian yang luar biasa. Nah, disitulah teman-teman bisa Mm. incar sektor komoditi. Nah, cuma teman-teman harus tahu komoditi itu juga ada faktor eksternalnya, yaitu adalah perang. Nah, kalau perang, kita kan tergantung presiden yang baru di Amerika.
Ada yang satu nggak mau perang, ada yang satu mungkin berlanjut perangnya. Kita nggak tahu ya siapa yang akan menang. Kalau perang berlanjut, komoditas akan terus-terusan tinggi harganya. Tapi kalau perang berlanjut, daya beli kita semua akan tetap lesu. Karena kalau segala sesuatu mahal, ya cost-nya terlalu tinggi, gimana kita mau recover gitu kan. Cuma kalau sekarang perangnya berhenti mendadak, jelas komoditas punya harga akan terjun bebas. Dan itu dampaknya pasti ke Indonesia juga. Karena kita kan pemain komoditi besar. Makanya teman-teman tetap harus memperhatikan kira-kira siapa pemenang presidennya di Amerika Serikat. Oke. Nah, yang kalau terakhir kebijakan yang paling banyak dijanjikan lah, bisa dibilang kan adalah makan siang gratis. Benar nggak? Makan siang dijanjikan lah. Untuk mendorong ekonomi ya. Ya, jadi apalagi kan kita punya masyarakat ya, middle atau middle low itu justru lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah kaya, bener nggak? Jadi yang butuh bantuan itu kan sebenarnya jumlahnya lumayan banyak. Nah, ini apakah bisa tersalur atau tidak, kita tidak tahu ya. Pemerintah kadang mengintroduksi sesuatu, ada yang berhasil, ada yang tersendat-sendat, ada yang gagal total gitu kan. Jadi kita tetap harus memonitor. Cuma dampaknya pasti akan adalah barang-barang yang diberikan insentif makanan ini ke masyarakat. Pasti ada penjualan yang besar terjadi karena mereka kelucurkan dana untuk khusus membagikan makanan ke masyarakat. Incarlah saham-saham seperti ini karena presidennya memang fokusnya ke sana. Gitu. Oke. Baik, wah menarik banget. Nah, kemudian kalau dari suku bunga sendiri gimana nih bro ke depannya? Suku Karena bunga kan katanya akan diturunkan gitu ya. benar. Bakal Jadi ngaruh kalau banyak nggak nih buat IHSG? Iya. ya, jadi kalau suku bunga turun, ya, kalau turunnya cuma 25 basis point dari sekarang mungkin tidak terlalu pengaruh. Cuma kalau sudah turun sampai 100 atau 200 basis point dari sekarang, nah itu mungkin pengaruhnya akan baru terasa di IHSG. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita nggak tahu BI ini akan seberapa cepat menurunkan suku bunga ya. Mereka kan juga akan mempertahankan nilai tukar rupiah biar tidak tiba-tiba longsor begitu. Jadi mereka harus mengimbangi US. Kalau US turun 50 lagi atau 25, saya rasa berikutnya BI akan turunin. Nggak mungkin akan tahan lagi. Karena untuk apa? Kita daya beli udah lesu begini kan perputaran ekonomi. Jadi dampaknya ya pasti jangka pendek akan positif. Nah, tapi di tahun 2025 ini yang saya selalu ingatkan teman-teman, harus waspada. Jangan kebablasan, euforia, mikir kalau, wah suku bunga udah rendah, pasti market akan luar biasa. Itu hati-hati sekali ya dengan pemikiran seperti itu. Oke. Nah, ini kalau boleh dielaborasi lagi gitu ya buat teman-teman cuan troopers yang baru bergabung, Bro Albert, itu kenapa sih 2025 itu nanti harus lebih banyak berhati-hati? Apakah ada technical correction gitu atau memang ada penjelasan makroekonomi yang sebenarnya sudah diprediksikan, bisa diprediksikan gitu dari tahun ini? Oke. Jadi ini penjelasan mungkin ya either teman-teman mau percaya atau tidak ya. Kenapa saya merasa tahun 2025 itu potensi market bisa koreksi cukup besar? Karena ada kepentingan uang big player ya, atau smart money. Yang kita sebut bandar istilahnya kan. Karena pada saat suku bunga itu sudah sangat rendah. Tidak mungkin uang mereka akan parkir di money market, bukan? Bener nggak? Dana pensiun, ya, Betul. uang besar ini semua nggak mungkin akan parkir di money market. Kenapa? Return mereka tidak akan cukup dengan target yang begitu tinggi kan returnnya. Nah, jadi kalau suku bunga rendah, lalu mereka harus putar otak. Mereka harus pilih aset yang cukup aman. Nah, cukup aman kan ada obligasi. Pertama mungkin oke lah obligasi. Tapi kan tidak mungkin semua beli di obligasi. Returnnya juga nanti akan ada mentok karena semua orang udah dana udah masuk obligasi semua sehingga return kuponnya juga udah mulai mengecil yieldnya kan. Jadi mereka harus mikir lagi dong. Nah, mikirnya kemana? Salah satunya harusnya saham. Nah, saham itu kan resikonya besar sekali kan karena volatile sekali tapi nggak mungkin orang masuk dana asuransi lalu beli di pucuk lalu loss semua kan habislah uang asuransi uang dana pensiun dan lain-lain ya kan. Cara yang terbaik atau teraman buat mereka masuk seperti apa? Mereka harus markdown market sebegitu dalam supaya pada saat mereka masuk average price mereka bagus. Nah, itulah untuk mengakomodir kepentingan big money ini. Jadi big money mau masuk di momen pada saat suku bunga BI itu sudah tidak menarik untuk ditaruh ke deposito.
Dan kalau itu Hmm. terjadi, ya terjadi Hmm. markdown di dalam market. Nah, itu penjelasannya ya dari kepentingan big money. Nah, jadi teman-teman Oh, tidak oke oke. bisa coba mencerna apakah penjelasan saya make sense atau tidak, karena mungkin ini tidak ada di rules ekonomi gitu ya. Kalau ada kepentingan Hmm. uang besar itu nggak ada dijelasin di ekonomi, istilahnya kan begitu. Hmm. Tapi Hmm. teman-teman bisa Hmm. trace back, Hmm. boleh beberapa tahun terakhir pada saat market kalau lagi koreksi dalam secara tiba-tiba mendadak begitu ya. Itu biasanya ya big money itu time to get it gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, iya. Ini ada yang jawab nih, masuk akal katanya. Dan mungkin untuk teman-teman Cuan Troopers ya, yang ingin penjelasan lebih dalamnya, mungkin nanti bisa join ke grupnya Bro Albert kali ya, untuk dengerin penjelasan lebih lanjut, atau mau tanya-tanya langsung berkaitan dengan 2025 ini, karena this is another topic ya. Jadi mungkin bisa dibahas di dalam grupnya Bro Albert. Caranya gampang ya, langsung aja masuk ke Instagramnya AG Invest dan kemudian join melalui link yang sudah disediakan di sana supaya bisa gabung ke grupnya Bro Albert gitu ya. Dan nanti kalau udah satu grup barulah banyak-banyak bertanya di sana gitu. Nah, ini ada yang bilang pantesan IHSG susah tembus 7.800 gitu. It's pucuk now. Nah, gimana nih tanggapan Bro Albert? Lucu juga sih Ya, tanggapannya. jadi oke. Jadi kalau saya punya pandangan ya, market itu sampai Desember ini ya, akhir tahun kemungkinan masih akan berpotensi overall naik. Kenapa? Karena mereka perlu membuat sebuah environment di mana retail itu merasa, oh sudah aman nih, ISG naik terus, ntar ada yang merasa aman, ada yang merasa FOMO. Ya kan? Karena saya udah wait and see kok market nggak koreksi-koreksi naik terus. Nah, jadi mereka udah mulai FOMO, hajarlah pada saat nanti sudah semakin pucuk. Nah, disitulah momentum yang tercipta adalah, wah ini saya sudah saatnya masuk market karena suku bunga sudah turun, saya belum ada posisi, saham terus-terusan naik, hajarlah saya masuk. Nah, FOMO udah ke-trigger istilahnya. Disitulah nanti Hmm. bandar sudah kasih barang ke retail banyak di atas kan. Sisanya dia habisin dengan haki semua yang bisa di markdown. Jadi mereka buang barang sedikit tapi IHSG bisa dropnya lumayan besar. Saya nggak bilang 2025 bisa sampai massive Hmm. crash krisis 98, tidak necessary seperti itu, tapi bisa saja technical correction seperti US waktu koreksi kan bisa lumayan dalam kan, mereka punya indeks sekali jebur jeblok sekali. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kalau sampai akhir tahun teman-teman masih mau trading, boleh karena mungkin masih aman-aman ya. Cuma kalau tahun Hmm. 2025 lebih berhati-hati ya, jadi lebih harus main pendek lah istilahnya. Oke 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 siap. Nah ini mumpung belum ke tahun 2025 ya, yang mungkin masih belum bisa kita prediksikan dengan lebih detail ya. Kita yang deket-deket dulu aja nih bro ya. Dimulai dari bulan Oktober ini dulu deh. Pertanyaannya sederhana, sektor mana yang atau emiten mana sebenarnya yang jadi pilihannya Bro Albert? Kita mulai dari sana ya bahasnya ya bro ya. Sektor dan emiten mana yang jadi pilihan Bro Albert ini yang bener-bener jadi stock pick gitu yang bisa kita ambil di era Halloween, bulan Halloween ya, bulan Oktober ini hingga mungkin bagus buat trading atau bagus buat investasi nanti sampai akhir tahun 2024 atau bahkan di Januari effect nanti. Oke. Jadi pertama-tama saya mau make sure dulu kita kesampingkan investment jangka panjang dulu ya. Karena kan kalau invest Ya, ya, berarti agak panjang nih. Nah, mungkin 2 tahun, ya. 3 tahun. Nah, karena saya agak Mm-mm. agak tidak set di tahun depan, jadi saya mungkin lebih ke trading dulu ya, Ko Daniel ya. Jadi Ya, untuk ya, ya, ya. trading, saya juga mungkin dari di live ini saya tidak mau sebut emiten-emiten yang sepi. Karena bahaya sekali kalau Mm-mm. saham-saham sepi dihajar beli rame-rame, itu bisa sangkut Bener. pergantian ibaratnya kan, dan itu memang kenyataan di market kan, Iya, kita tidak iya, sevolatile iya, iya. di US. Jadi kalau sahamnya murah Mm-mm. tapi sepi, sekali dihajar naik semua, yang beli duluan happy, yang belakangan ini wah ini saya beli di pucuk dan wah berantakan nanti gitu kan istilahnya. Ya, Mm-mm. jadi Mm-mm. ada satu saham yang mungkin saya mau share buat teman-teman boleh mulai perhatikan ya. Ini bukan komoditas, karena Mm-mm. kalau komoditas teman-teman bisa langsung riset sendiri dari valuasi dan lain-lain, itu masih ada yang murah dan teman-teman wajib punya komoditas. Nah, itu saya udah Mm-mm. kasih hint ya. Komoditas teman-teman boleh perhatikan secara detail karena ada beberapa Ya. emiten yang valuasinya masih murah dan belum naik untuk komoditas ya. Jadi teman-teman boleh beli sahamnya. Kalau yang di luar Hmm. uh, saham komoditas, teman-teman boleh mulai perhatikan Goto. Nah,
Jadi saya ini Ah, salah satu serius. orang, Goto ya, ya, kan mantap mantap. benar. Ini Saya satu kontroversial banget nih, orang, gue suka. ya, kontroversi kan, karena saya Iya. udah pernah bikin YouTube, ya, Goto itu akan ke gocap dan sudah terjadi gocap kan, sekarang udah kembali ke angka berapa nih? Mau dekat 80. Nah, sekarang Mm-mm. sudah teman-teman boleh lirik Goto. Ya, saya kalau teman-teman bisa tracking kembali kan saya ada sempat post juga di YouTube. Saya cuan dari Goto tuh udah 2 kali ya, udah sempat beli di 50 lebih, udah TP lagi dan sekarang kelihatannya makin banyak yang beli saham ini. Nah, walaupun dari segi bisnis dan lain-lainnya kita tahu ya tidak luar biasa sama sekali, rugi dan lain-lain. Cuma karena cara saya analisa itu selalu melihat kepentingan big player. Teman-teman boleh perhatikan saham-saham yang valuasinya tidak masuk akal, toh di IHSG naiknya nggak masuk akal juga. Bisa terjadi kan? Hmm. Berarti ya Bisa tidak ada bisa. pengecualian. Nah, yang penting trading jangka pendek dan ada batas risiko, teman-teman akan aman. Jadi teman-teman daripada bahas komoditi yang udah basic-basic ya teman-teman boleh perhatikan Goto ya. Ingat sekali lagi saya tidak mengajak teman-teman yang nonton hajar Goto besok, never ya. Saya minta teman-teman belanja itu tidak pernah. Ya, apalagi FOMO itu nggak pernah ada di kamu saya. Oke oke. Tapi minimal Disclaimer on ya, benar, disclaimer on. exactly. Jadi teman-teman minimal pada saat dengar ini, oh ada apa nih Goto? Setidaknya gitu. Karena mungkin ada yang lupa sama saham ini udah sakit trauma lah atau apa gitu kan. Jadi akhirnya lihat pun tidak mau. Nah, ini yang menurut saya teman-teman cuma saya ingatkan, boleh loh teman-teman lihat dulu, analisa lagi. Kenapa kok gini tiba-tiba lihatnya ke Goto? Ada apa sih yang saya kemis? Nah, mungkin Mm-mm. teman-teman jadi analisa. Mm-mm. Kalau setelah analisa masih nggak suka, abaikan. Ya jangan diambil. Jangan teman-teman beli cuma karena dengar saya, itu nggak boleh. Teman-teman Iya dengar iya. itu cuma sebagai referensi dan analisa lagi. Kalau memang serak ternyata, wah ini saya suka nih, ya beli silakan. Iya iya. Iya. Ini ada yang bilang katanya senyum-senyum karena punya banyak goto. Kodanya I beli wish. gotok. Nah, I wish. Gue berharap gue waktu itu dengerin lu, bro. Gue beli waktu harganya gocap. Cuman gue telat, dia udah terbang duluan ya ke terbang. 62 waktu itu. 62 atau 62 apa 67 gitu. Terus aduh gue udah takut banget kan mau ngambil. Kalau, Sekarang naik lagi jadi 70-an. nah ya. Jadi memang makanya saya tadi bilang kan pada saat kita lihat sebuah saham yang apalagi kita tahu retail di Goto itu kan korbannya banyak sekali. Nah, jadi ini benar-benar Mm-mm. analisanya harus sangat detail untuk mau masuk ke saham ini. Tapi Mm-mm. kalau teman-teman kita bahas dari technical biar teman-teman gampang mengerti dulu ya buat para penonton mungkin lebih banyak yang mengerti technical ya. Technical kan dia sudah Mm-mm. mulai naik dan bentar lagi mau tembus dia punya EMA 200 kan. Jadi dia mau memulai Mm-mm. reverse dari segi trend. Nah, ini yang biasa disuka oleh Mm-mm. trend follower. Jadi teman-teman yang PA Mm-mm. silahkan lihat. Cuma kalau saya analisa tetap fokus di bandarmologi. Nah, jadi kalau teman-teman yang serius mau belajar bandarmologi itu cara saya lihat sebenarnya tuh udah bukan cuma garis-garis tembus, ini bukan kayak begitu. Saya udah benar-benar melihat kepentingan di big player itu seperti apa gitu. Iya, Makanya deh teman-teman betul. analisa Goto. Oke. Jadi ini yang bisa diperhatiin dan ini disclaimer on ya, quote unquote keputusan jual beli ada di tangan para cuan troopers. Itu yang pertama emitennya adalah Goto gitu ya, dari emiten teknologi. Kalau teknologi lainnya ini banyak yang nanya buka, itu oke nggak sih sebenarnya? Oke. Nah, jadi kita bahas kalau kebuka. Kebuka teman-teman mungkin bisa lebih lama dibanding Goto ya. Kalau mau analisa boleh. Mm-mm. Nah, tapi kalau beli Hmm. mungkin belum cukup solid lah untuk sekarang ini untuk buka ya. Jadi teman-teman lebih ke secara berkala lirik lagi buka. Oh, ada perbaikan belum dari TA-nya, bandarmologinya atau bahkan FA-nya. Kira-kira begitu. Cuma buka itu saya pribadi akan beli buka kalau dia di bawah 70 atau 80. Cuma harganya masih jauh nih, masih di atas kan. Nah, sekarang masih 100 lebih. Iya. Saya tidak tahu apakah akan sampai atau tidak ke 70 atau 80. Tapi kalau seumpama sampai, saya pasti beli buka. Istilahnya begitu kan. Nah, jadi sambil Hmm. menunggu, saya kan tidak tahu nih kalau tiba-tiba dia reversal, saya harus cepat-cepat analisa lagi apakah sudah saatnya masuk atau tidak. Jadi sambil menunggu lah kira-kira. Buat teman-teman, jadi kalau yang kepingin incar buka, ya incarlah pada saat dia di bawah ke 80. Teman-teman pinjam mata ya boleh tuh pertimbangkan beli. Gitu. Hmm. Oh, oke oke oke. Nah, ini wah ada yang bilang barusan TPL sip katanya Pasti dari salah satu member saya komen-komen pasti. ada. Iya, Oh hari iya ini iya iya, kita baru mantap bikin mantap. LSIP. Ya, Take teman-teman lihat profit ya, LSIP happy 1250 cuan. ya.
Iya, gitu. Benar-benar. Sawit Oke, ya, oke, oke. sawit. Oke, kita muter sektoral lagi ya. Boleh, Tadi boleh. stock pick awal itu adalah Goto. Kemudian untuk stock pick dari komoditi gimana Bro Albert? Ya, komoditi, oke tadi ada sempat ada mention ya, sawit kita udah mulai Hmm, profit taking. Proceed. Karena Iya. saya bahas belinya itu udah beberapa minggu yang lalu istilahnya. Nah, jadi untuk yang lain itu sama temanya dengan video saya yang di minggu kemarin, yaitu sektor emas. Jadi teman-teman Hmm. pelajarilah sektor emas ini. Nah, saya waktu itu saya kan setiap hari minggu ada smart room ya. Kalau teman-teman yang ingin ikut Iya. secara gratis juga bisa join ya smart room itu setiap hari minggu jam 8 malam. 1 jam saya akan ngobrol gini bahas tentang apapun karena teman-teman mau nanya apa dan lain-lain itu bisa. Nah, jadi di situ Hmm. kita ada sempat bahas emas juga. Dan pada saat itu kalau teman-teman ada ikut ada yang nanya tentang emas kan, wah ini MDK gimana dan lain-lain. Saya bilang perhatikan BRMS. Saya udah kasih hint. Nah, teman-teman bisa lihat BRMS seperti apa sekarang 1 minggu yang lalu dengan sekarang. BRMS ya, Hmm. coba dicek itu emas. Nah, kenapa? Karena emas itu ada beberapa yang masih murah dan ada beberapa yang konglomerasi. Nah, kan tadi seperti yang di awal saya bilang, kalau ada presiden baru, ada kabinet baru, nah inilah saat-saat konglomerasi yang mungkin udah lama tidur, teman-teman lihat siapa nih yang mulai bangkit dari kubur istilahnya kan. Nah, Hmm. incarlah cuan dari situ. Oh, oke, 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 oke. Siap, siap. Berarti, nah ini ada yang ngomong nih, BRMS nggak nih katanya? Langsung Oke. nembak MDKA, BRMS gitu. Itu Waduh, gimana sih? langsung bahas Karena emiten lagi nih. belakangnya, iya namanya juga cuan troopers ya. Iya, mau cari Eh cuan. iya, 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 iya. Bu, bisa bisa di spill mungkin sedikit satu emiten deh gitu untuk komoditi, terus kita pindah ke sektor lain gitu. Oke. Ya, jadi kalau BRMS mau diperhatikan masih lanjut, potensi lanjut masih ada. Ya, dia belum selesai Hmm, istilahnya. Jadi kalau oke. udah ada barang, mau di hold sebentar lagi, boleh. Tapi ingat ya, jangan sampai lupa untuk di exit kalau memang sudah ada bantingan. Jadi sekarang hold aja, Hmm, tenang-tenang. Karena kalau dia sesuatu, kalau saham bisa naik. Nah, ini teman-teman juga sebagai sharingan. Kayak Pani itu kan teman-teman lihat naiknya kan tidak masuk akal ya. Dari angka berapa ratus perak sampai belasan ribu. Ya, 15.000, hampir 16.000. Jadi sebuah saham kalau rally, dan kita ngerti kenapa di rally ada kepentingan dan lain-lain, dan kita tahu orang di belakangnya, sebenarnya bisa berlipat-lipat kan sahamnya kan. Nah jadi sampai hari ini pun saya tetap terus mempelajari untuk bagaimana cara hold lebih lama. Walaupun nih, mungkin saya ada sempat hold saham sampai 300%, 400%. Tapi ternyata kalau saya hold lebih lama lagi, beberapa bulan bisa sampai 1000%. Nah ya, kalau hmm, teman-teman lihat seperti hmm. saham Fodo itu bisa sampai ribuan persen cuannya. Ya kan, teman saya ada sempat share di YouTube juga. Jadi saham-saham seperti ini ya tahan-tahan iman, tapi perlu ada yang jelas. Kita harus analis kenapa dia naik. Kalau cuma teman-teman beli karena dengar tetangga beli sahamnya, oh habis loh. Jadi jangan sampai ya. Kalau beli saham tidak ngerti kenapa, cuma tahu dia naik, lihat porto hijau, ketawa-ketawa sendiri, lalu di hold karena greedy, pasti akhirnya akan berbalik arah dan jadi rugi. Karena kita nggak tahu mau hold sampai kapan, kita nggak tahu nih saham kenapa dia kasih kita cuan gitu. Ya, Hmm. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Coba ya. kalau kita sebandingkan gitu ya, kita versus BRMS versus PSAB, pilih yang mana nih, Bro Albert? Wah, pilihan yang susah. Mungkin BRMS. Pilihan yang sulit ya. Oh, Mungkin tapi lebih ke BRMS. BRMS ya. Karena apakah karena volumenya lagi ada di sana semua gitu atau lebih rame gitu ya, Karena dia faktor leader. Benar. volume atau faktor TA? Dia leader. BRMS tuh yang ibaratnya naik Hmm. duluan baru PSAB. Saya habis TP BRMS agak kecepatan. Makanya kan saya bilang saya kadang juga bisa TP kecepatan. Walaupun ya udah Hmm. lumayan besar cuannya kan. Saya langsung pindah ke Iya, iya, PSAB, iya. langsung cuan lagi. Karena PSAB itu dalam 1 hari naik belasan persen. Saya ada Iya. switching. Ibaratnya habis berjual BRMS langsung pindah PSAB. Cuma ya itu, saya rasa BRMS itu yang a better choice dibanding kedua Mm-mm. saham tersebut. Mm-mm. Oh, luar biasa. Switching aja nggak nyangkut, malah cuan ya. Ini Iya. biasanya soalnya kalau gua bro biasanya itu asal switching bisa-bisa nyangkut gitu ya.
Jadi makanya teman-teman cuan troopers, teman-teman cuan troopers yang butuh guidance market gitu ya, ini Instagram live kita akan kita save. Jadi kalau ada teman-teman yang telat dengerin penjelasan di awal, nanti bisa dengerin lagi via Instagramnya Sukor Sekuritas, via Spotify-nya Sukor Sekuritas, dan juga via YouTube dari Sukor Sekuritas. Untuk teman-teman yang sudah menjadi cuan troopers, setelah ini kita akan bikinin press release, nanti dicek aja di email cuan troopers ya, di email teman-teman sekalian itu akan ada rilis Instagram live kita yang bisa kamu baca untuk melihat gitu stock pick-nya ada apa aja, summary lah ya, kurang lebih summary dari IG live kita pada malam hari ini. Dan juga kemudian untuk meningkatkan melipat gandakan cuan ya teman-teman, di bulan November nanti kita akan buka satu fitur namanya day trade gitu. Jadi day trade ini bisa memberikan teman-teman ini tanpa minimum deposit, teman-teman itu bisa dapat 6 kali cash dan 5 kali liquid market value ya. Pembaginya yang pengalinya itu adalah modal. Jadi kalau misalnya teman-teman injek 10 juta, nanti dikasih limit 6 kali lah kurang lebih ya, 60 juta. Jadi total bisa belanja sampai 70 juta, kurang lebih kayak gitu. Nanti November. Nah, bikin akun baru day trade, jangan lupa sales referralnya nanti pakai sales referralnya Bro Albert gitu ya. Jadi bisa HK, bisa haki bareng-bareng. Nah, yang namanya day trade ini nanti itu sistemnya beli pagi jual sore. Tiap jam setengah 4 akan di for sale gitu ya. Jadi cuman untuk rekening transaksi harian aja ya teman-teman. Ingat disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan kita sorry ya bro, tadi ngiklan dikit nih program kita di Nggak November. masalah. Ya, silakan, Oke silakan oke. Pak Dani. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selain emiten komoditas, nih dari tadi banyak banget yang tanyain tentang properti. Soalnya kan itu biasa dia rotation gitu ya bro ya. Kalau bank udah naik, nanti dia akan ke komoditi, nanti habis dari komoditi dia akan ke properti. Nah, katanya Ya, sih biasanya seperti itu. Apalagi ya. pajak properti nantinya katanya akan diturunkan gitu ya. Tapi kita lihat emitennya udah banyak yang berterbangan. Nah, apakah menurut menurut lu ini udah terprice in gitu apa namanya sentimen dan stimulus ini atau sebenarnya masih ada potensi untuk kita mengakumulasi gitu? Oke. Jadi untuk kondisi sekarang, market yang eh, properti sudah terprice in dengan harga komoditas yang sekarang. Maksudnya apa? Kalau nanti untuk saham-saham properti mau naik ke level yang selanjutnya, komoditas harus tenggelam. Itu yang syarat yang harus dipenuhi. Kalau selama komoditas terus-terusan tinggi ini, nanti contoh ya, seumpamanya Presiden A menang, komoditasnya tetap lanjut tinggi, tahun 2022 komoditas tetap tinggi, istilahnya begitu. Nah ini properti yang mungkin pestanya sudah agak tersendat-sendat. Ya, jadi dia akan susah untuk ke next level. Sampai nanti komoditas benar-benar harus tenggelam, baru properti akan mulai merajalela. Nah, jadi kita kan kalau nggak salah tuh udah sempat pernah bahas dari dulu ya 2022, oh ini kayaknya mungkin perang akan mulai selesai, nggak selesai. 2023 nggak selesai juga. 2024 makin menjadi-jadi sekarang kan, sampai Lebanon dan lain-lain ikut perang. Nah, jadi kan perang ini sangat-sangat ibaratnya volatile, bisa tiba-tiba ada perang baru atau bisa tiba-tiba berhenti, kita nggak tahu. Jadi kalau teman-teman yang pintar properti ya, mungkin ada barang mau hold lebih lama, expect-nya itu akan next level kalau komoditas itu selesai, harganya mulai longsor semua. Nah, kita nggak tahu tuh kapan akan terjadi. Gitu. Kalau untuk sekarang, saya pribadi udah ada beberapa yang kurangin muatan ya di properti. Karena ya udah naiknya kan tinggi sekali. Ya kan, kalau Daniel bisa lihat sendiri. Betul. Oke. Berarti tunggu dia retrace dulu lah ya, Ya, istilahnya ya. benar. Yang ada retrace Oh, mau oh. nyicil-nyicil silahkan. Kalau udah ada yang retrace ya, Mm, boleh. Oke, oke. Nah, ini di menit-menit terakhir kita, pertanyaan pamungkas gue adalah, Boleh. sektor mana yang masih murah, bro? Sektor mana yang masih Waduh, murah di murah. IHSG? Lihat deh ya, coba lihat deh IHSG sekarang udah 7.788 gitu. Ada Ya. nggak sih yang murah sebenarnya yang masih murah gitu? Kayaknya semuanya udah pada mahal, bro. Ada sih sebenarnya price earning yang masih di bawah 8 gitu ya. Itu masih Hmm, ada di hmm, IHSG. Walaupun WSG udah cukup tinggi. Karena kan saya lihat banyak sekali saham-saham konglomerasi yang
naiknya udah nggak masuk akal ya, Iya, market valuasinya udah seperti top 4 banks istilahnya, padahal sahamnya ya perusahaannya tuh ya masih kalah sama BCA istilahnya kan, tapi kok bisa iya, valuasi iya. perusahaannya udah nggak ya kemana-mana gitu. Jadi nanti kalau mereka longsor, ingat nggak pada saat brand dulu yang gagal masuk ke indeks asing kan, kita punya kondisi market seperti apa, kayak merah merona gitu kan, karena ditarik sama saham-saham konglomerasi itu, padahal saham-saham yang lain ya masih tergolong bertahan lah, tapi ya kita ditarik terus. Jadi sekarang yang narik ke atas juga ingat banyak saham konglomerasi dan suatu saat bisa berbalik arah. Saham sebagus apapun pada saat dulu Arto ya bahkan brand begitu yang orang yakin 100% akan terus-terusan naik tanpa ada limit gitu. Buktinya akan tenggelam semua dan akan selesai. Nah, jadi ingat Hmm. pasti juga suatu saat akan selesai. Cuma kita nggak tahu memang kapan. Dan pada saat dia selesai pestanya, ya giliran nanti akan ARB terus. Nah, ya jadi hati-hati. Karena contoh saham yang juga rally nggak masuk akal gara-gara potensi dengar-dengar isu backdoor listing kan adalah Iya. Foru sama Carway kan. Itu juga rally-nya berapa Oh, ribu persen dalam hitungan berapa minggu. Nah orang kan yang iya. mikirnya, wah ini saya harus cepat cuan nih. Jadi setiap hari HK di arah. Nah orang-orang yang seperti inilah yang akan selesai semua, uangnya habis dimakan sama big Hmm. player kan. Karena mereka Hmm. makin Iya, FOMO, makin iya. arah nggak dapat, besoknya langsung pasang di arah. Nah jadi semua saham akan selesai pestanya. Jadi perlu diingat, disadari lagi. Kalau untuk yang masih murah, sektor apa sih? Mungkin ya, tadi saya sudah sempat bilang komoditas masih ada yang murah. Tapi untuk apanya ini yang mungkin teman-teman masih harus analisa. Saya sudah kasih hint ada di komoditas. Dan yang murah ini mungkin bukan di emas ya. Yang emas tadi kan bukan karena murah, karena memang ada kepentingan, volume lagi ramai dan lain-lain. Yang murah ada, tapi teman-teman yang saya maksud adalah di luar emas. Dan valuasi masih murah, itu teman-teman harus incar di sektor komoditas. Nah, itu adalah hint yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Hmm. Mantap ya, gila ini pamungkas banget penutupnya gila. PR-nya ada dua ya, disclaimer on, lakukan riset sendiri, technical dan juga fundamental ya. Dan yang kedua, PR-nya udah sangat mengerucut, carilah sektor komoditas ya. Ada yang pamungkas di sana. Kalau misalnya mau langsung dapat jawabannya atau diskusi atau nanya-nanya belum puas sama Bro Albert, jangan lupa ya langsung join aja ke grupnya Bro Albert gitu ya. Lewat AG Invest, masuk grupnya nanti tanya-tanya di sana. Ini ada yang nanya nih. Oil, tanda tanya. Ya, pokoknya join dulu lah grupnya ya. Nanti coba discuss sama Bro Albert di dalam grup. Itu ya menarik banget. Tapi yang jelas transaksinya jangan lupa pakai aplikasi Spot karena di sepanjang bulan November nanti kita juga selain ada day trade, kita juga ada stock wars trading competition gitu ya. Ini menarik banget untuk melatih kehebatan para teman-teman cuan troopers gitu ya. Apakah bisa menjadi pemenang gitu dari stock wars trading competition season kedua 2024. Dan kebetulan nih ya, Bro Albert juga menjadi sponsor kita ya untuk stock wars trading competition, itu biasa menjadi sponsor kita juga ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bro Albert nih selalu Sama-sama mensponsori Stock Wars kepada kita. Moga-moga cuan selalu dari Bro Albert dan juga para cuan troopers. Thank you banget waktunya Bro Albert ya, ya. Gak ya, berasa ya. ngobrol udah 1 jam. Bagi teman-teman yang belum nonton full, nanti bisa nonton ulangnya lewat Instagramnya Sukor Sekuritas, Spotify, dan juga YouTube. Akhir Ya. kata saya ucapkan terima kasih. See Iya, you again ya Bro Albert ya. iya. Teman-teman paling saya ada satu yang mau saya sharing sebagai penutup ya, Ko Daniel ya. Jadi Asik, ada tambahan. di bulan November ini saya kan kebetulan akan adakan seminar di bulan November ini ya di Jakarta. Jadi buat Oh, teman-teman yang siap, kepingin siap. datang bisa nanti ikutan di Instagram buat cari tahu ya. Karena saya sudah post dia punya Heeh. jadwal, tanggalnya sudah ada. Jadi teman-teman yang kepingin belajar ya. Nah itu temanya apa seminarnya? Gimana cara kita menghitung inventaris bandar untuk mencari saham-saham IPO. Dan itu cuannya akan lebih gampang. Nah, nanti teman-teman bisa belajar Oh, di seminar itu. Nah, buat yang kepingin tertarik, ikut, bisa langsung hubungin di oh, admin Telegram. Oke? oh. Udah, itu aja. Pas Pak banget Daniel. soalnya, iya. Wah, mantap banget bro. Gue kayaknya bakal ikut ya. Gue bakal ikut nanti karena pas banget di Jakarta. Jadi gue bakal ikut dan juga soalnya gue denger-denger nih pipeline dari Bursa Efek Indonesia ada beberapa emiten mau IPO akhir tahun Nah, gitu. Jadi nah pas bisa banget. belajar dulu.
gitu, Bener-bener. belajar dulu, baru nanti kita HK bareng gitu ya di akhir tahun pakai aplikasi Spot tentunya. Oke, sip. Thank you, Ko Daniel. Thank Thank you, you lagi, teman-teman semua. thank you Yuk, lagi, selamat malam. Bro Albert ya. Sampai ketemu lagi, bye Yuk, bye, thank bye-bye. you.